Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang budiman, dimanapun kalian berada, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak kalian bersama untuk bersama-sama belajar nahwu. Nahwu dimulai dari tingkat dasar, nahwu tingkat pemula. Dan bahwasanya di sini kitab nahwu yang saya pergunakan, yaitu saya menggunakan kitab Nahwul Wadih juz 1, juz awal ya. Dan insya Allah nanti kedepannya akan dilanjut juz 2 dan juz 3. Kemudian insya Allah nanti kedepannya juga akan saya ajak bersama-sama untuk belajar sorof dimulai dari tingkat dasar juga. Dan juga insya Allah nanti saya ajak bersama-sama untuk belajar bahasa Arab ya. Dan perlu diketahui bahwasanya nahwu, sorof, dan bahasa Arab itu adalah satu paket. Kalau nahwu itu membahas tentang tata bahasanya bahasa Arab, kalau sorof itu membahas tentang perubahan kalimatnya, dan kalau bahasa Arab itu mempraktekkan percakapannya. Untuk pertemuan kali ini kita awali dengan membahas nahwu juz yang pertama, yaitu tentang jumlah mufidah ya, tentang jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Simak baik-baik video berikut ini. Al jumlatul mufidatu, jumlah mufidah. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan. Wa yusamma aidon kalaman. At-tarkibu susunan. At-tarkibu susunan, maksudnya susunan kalimat. Alladzi yang yufidu faidatan, menunjukkan faidah atau arti, memberikan faidah atau arti. Yufidu faidatan, menunjukkan faidah, memberikan faidah atau arti. Tamatan, yang sempurna. Yusamma, itu dinamakan jumlatan mufidatan, jumlah mufidah. Wa yusamma aidon kalaman, dan dinamakan aidon juga kalaman kalam. Jadi maksudnya seperti ini, bahwasanya susunan kalimat bahasa Arab yang artinya bisa difaham, artinya bisa memberikan faidah, memberikan pemahaman kepada orang lain ya, apa yang diucapkan itu memberikan pemahaman atau arti yang bisa difahami oleh orang lain, itu dinamakan jumlah mufidah. Perlu diketahui bahwasanya jumlah mufidah itu kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia artinya sama dengan kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu yaitu kalimat yang minimal terdiri dari 3 kata, yaitu SPO, subjek, predikat, dan objek. Nah, itu tentang kalimat sempurna atau jumlah mufidah ya. Artinya jumlah atau kalimat atau perkataan yang artinya bisa difahami oleh orang lain. Jadi orang ngomong, kemudian ngomong dengan bahasa Arab, terus artinya itu bisa dimengerti, bisa difahami orang lain. Itu sama dinamakan dengan jumlah mufidah. Wa yusamma aidon kalaman, dan dinamakan juga dengan kalam. Kalam artinya percakapan. Nih, jadi percakapan kan harus apa yang diucapkan itu kan harus bisa dimengerti, harus difahami oleh orang lain. Kaidah yang kedua, al jumlatul mufidatu qad tatarakabu min kalimataini wa qad tatarakabu min aktsara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'am minha. Al jumlatul mufidatu, jumlah mufidah itu qad, kadang-kadang, tatarakabu, tersusun ya, qad ya, telah qad kemudian diikuti fi'il mudhari' di depannya ini berupa fi'il mudhari', maka diartikan kadang-kadang.
kot tatarokabu, kadang-kadang tersusun, ya. Kadang-kadang tersusun min kalimataini, min dari kalimataini dua kata. Wakot tatarokabu, dan kadang-kadang tersusun min aksaro, lebih dari dua kata, ya. Min aksaro, lebih banyak, maksudnya lebih dari dua kata. Wa kullu kalimatin fiha, dan masing-masing katanya, dan setiap satu katanya, wa kullu kalimatin, dan setiap satu katanya, fiha, dalam jumlah tadi, ya, tu'addu itu dianggap juz'am minha, juz'am bagian minha dari jumlah mufidah. Jadi maksudnya jumlah mufidah itu terkadang tersusun dari dua kata. Tapi sudah bisa difaham artinya. Kadang-kadang lebih dari dua kata. Bisa 3 kata, bisa 4 kata, dan seterusnya. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'am minha, dan setiap satu katanya di dalam jumlah tadi itu dianggap bagian dari jumlah mufidah. Untuk kaidah yang kedua tadi, ya, al jumlatul mufidatu, jumlah mufidah itu kot tatarokabu, terkadang tersusun min kalimata ini dari dua kata, dua kalimat, dan terkadang lebih. Wakot tatarokabu min aksaro, dan terkadang lebih dari dua kata. Wa kullu kalimatin fiha, dan masing-masing katanya itu, ya, masing-masing dari katanya jumlah tadi, tu'addu itu dianggap juz'am bagian minha dari jumlah mufidah tadi. Ya, jadi kadang-kadang tersusun dari dua kata, kadang-kadang lebih 3 kata, kadang 3 kata, kadang 4, dan seterusnya. Ya, ini sudah saya persiapkan contohnya, ya. Contoh, al-baitu jamilun, al-baitu rumah itu, jamilun indah. Jika kita mengucapkan rumah itu indah, al-baitu jamilun, rumah itu indah, itu kan pendengar atau orang lain bisa memahami. Kalau ada orang mengucapkan al-baitu jamilun atau rumah itu indah, berarti orang lain itu kan jelas bisa memahami, ya. Dimaksud rumah indah itu berarti rumahnya mungkin ada lengkap peratanya, mungkin juga ada tamannya, mungkin ruang tamunya bagus, mungkin rumahnya besar, dan lain sebagainya. Itu kan sudah punya gambaran seperti itu, ya. Jadi rumah itu indah, ya. Al-baitu jamilun, rumah itu indah, ya. Nah, di sini tadi kan dalam kaidah disebutkan bahwasanya jumlah mufidah itu kadang-kadang tersusun dari dua kata, ya. Al-jumlatul mufidatu qad tatarakabu min kalimataini. Jumlah mufidah itu kadang-kadang tersusun dari dua kata seperti ini. Al-baitu jamilun, rumah itu bagus. Ini terdiri dari dua kalimat. Oh ya, perlu dimengerti juga bahwasanya dalam bahasa Arab itu seperti al-baitu rumah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan satu kata. Tetapi kalau kata al-baitu ini dalam bahasa Arab itu disebut kalimat. Jamilun kalimat, al-baitu satu kalimat, jamilun satu kalimat. Berarti al-baitu jamilun ini terdiri dari dua kalimat, ya. Ada al-baitu, ada jamilun. Kemudian gabungan ini al-baitu jamilun, rumah itu indah atau rumah itu bagus, itu kan berarti disebut dengan jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah disebut juga dengan kalam tadi atau percakapan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu kan susunan dari beberapa kata, minimal terdiri dari SPO tadi, subjek, predikat, dan objek. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah atau jumlah mufidah atau kalam. Nah, tetapi kalau ini al-baitu satu kalimat. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab ini al-baitu ini satu kalimat. Jamilun satu kalimat. Al-baitu jamilun jumlah mufidah. Nah, gitu. At-thalibu mahirun, siswa itu pandai. Nah, terdiri dari dua kalimat at-thalibu dan mahirun. Siswa itu pandai. Kalau ada orang yang mengucapkan siswa itu pandai, berarti
orang lain kan bisa memahami, oh berarti siswa itu pandai, bisa ini, bisa itu, kan seperti itu. Ya, siswa itu pandai, nah itu jumlah mufidah. Jadi artinya kalimat atau ucapan, orang ngomong, orang mengucapkan, terus ucapannya itu bisa dimengerti, bisa difahami oleh orang lain. Itulah disebut dengan jumlah mufidah. Syaribah aliyul qahwa, syaribah minum, aliyu ali, qahwa kopi. Ali minum kopi. Ini terdiri dari 3 kata. Syariba, aliyu, al-qahwa. Syariba minum, aliyu, ali, al-qahwa kopi. Perlu dimengerti, perlu difahami bahwasanya jika kita mengartikan kalimat atau jumlah kalimat dalam bahasa Arab, jumlah seperti ini, syariba aliyul qahwa, itu tidak harus urut teks Arabnya, itu sering seperti itu. Syariba aliyul qahwa, syariba minum, aliyu ali al-qahwa kopi. Bukan diartikan minum ali kopi, tapi ali minum kopi. Ya, seperti itu. Jadi tidak harus urut teks Arabnya. Ada juga sih yang urut teks Arabnya, tetapi ada juga banyak sekali yang tidak harus urut Arabnya, karena justru kalau urut Arabnya itu bisa tidak difaham maksudnya, ya. Dan seperti ini, syariba aliyul qahwa, minum ali kopi, ya. Kalau kita mengucapkan minum ali kopi, orang nggak paham apa maksudnya, ya. Meski itu jumlah mufidah, tapi kalau diartikan ali minum kopi, itu berarti paham. Yanjilul mataru minas samai, yanjilu turun, nah al mataru hujan, minas samai min, terdiri dari min as-samai, minas samai, dari langit, turun hujan dari langit. Itu kadang-kadang ya kurang paham juga kalau diartikan seperti itu. Jadi seperti ini diartikan yanjilul matari minas sama, hujan itu turun dari langit. Nah, itu. Jadi terdiri dari 3 kalimat. Yanjilu, al-matoru, min, dan as-samai. Ya, jadi yang pertama dan kedua terdiri dari 2 kata. Kalimat yang ketiga, contoh yang ketiga terdiri dari 3 kata, ya, syariba, aliyu, dan al-qahwa. Yang keempat, yanjilul mataru minas sama. Ya, yanjilul mataru minas sama. Hujan itu turun dari langit, terdiri dari 4 kalimat. Ya. Yaisu samaku filma. Yaisu hidup, as-samaku air, filma di air. Yaisu samaku filma, yaisu hidup, asamaku ikan, ya, asamaku ikan, filma di air. Ya. Ini terdiri dari 4 kata. Yaisu, asamaku, dan fi dan alma. Yaisu hidup, asamaku ikan, filma di air. Maksudnya ikan itu hidup di air. Ya, itu beberapa contohnya. Jadi banyak sekali contoh-contoh. Pokoknya yang dimaksud jumlah mufidah adalah kalimat yang artinya bisa dimengerti, artinya ucapan yang maksudnya omongan itu bisa difahami, bisa dimengerti oleh orang lain. Itu disebut dengan jumlah mufidah. Nah, di sini juga saya berikan beberapa contoh kalimat, ya, yang bukan termasuk jumlah mufidah, meski itu terdiri dari 2 kata, ya. Bahkan 3 kata, ya, tetapi bukan termasuk jumlah mufidah. Di antaranya al-waladul mahiru, al-waladul mahiru, anak laki-laki yang pandai. Kalau kita mengucapkan anak laki-laki yang pandai, hanya itu saja, mungkin orang bertanya kenapa anak laki-laki yang pandai itu. Kecuali kalau anak laki-laki itu pandai, itu sudah bisa difaham. Nah, seperti ini, al-waladul mahiru, anak laki-laki yang pandai. Setelah al-waladu, setelah kalimat yang pertama, kemudian ada alnya, ini bukan diartikan anak laki-laki itu pandai, tapi anak laki-laki yang pandai. Ya. Jadi itu bukan jumlah mufidah. Ini ijtahadta, terdiri dari 3 kata. In, ijtahada, kemudian ta, dhamir ta. Nah, anta, dari kata anta. Ini ijtahadta, jika engkau bersungguh-sungguh. In, jika, ta, ya, taiknya engkau atau kamu.
jika kamu bersungguh-sungguh. Kalau ada orang mengucapkan jika kamu bersungguh-sungguh, ya pastinya ada kenapa? Pastinya ada lanjutan kalimatnya. Jadi ini contoh kalimat yang bukan jumlah mufidah, meski terdiri dari 3 kata. Al-khida'u doyik. Al-khida'u doyiku. Al-khida'u sepatu itu. Bukan sepatu itu. Al-khida'u doyiku sepatu yang sempit. Sepatu yang sempit. Kenapa sepatu yang sempit itu kecil? Sepatu yang sempit itu kurang besar. Jadi al-khida'u doyiku sepatu yang sempit ini bukan jumlah mufidah. Karena masih belum bisa difaham maksudnya masih perlu penjelasan kalimat selanjutnya. Syamma aliyun, Ali mencium. Lah mencium apa? Meski di sini ada subjek, kemudian ada predikat, tapi kan masih objeknya itu apa? Ali mencium. Tapi ada juga sih yang terdiri dari 2 kata subjek dan predikat, tetapi bisa difaham. Ali makan, itu mungkin masih bisa difaham, makan oh iya, tapi kali Ali mencium, ya masih rancu, ini artinya masih belum bisa difaham. Laital maridu, andaikan si sakit itu, andaikan orang sakit itu, andaikan pasien itu, itu kan masih belum bisa difahami. Qatafa aliyun, Ali memetik. Ali memetik. Itu pastinya harus memetik apa? Memetik buah kah? Memetik bunga kah? Gitu. Kecuali kalau Ali minum ya, Ali minum. Oh, berarti mungkin itu mungkin bisa difaham. Tetapi kalau Ali memetik apa? Itu masih kurang paham. Al-faratu takhofu. Al-faratu takhofu. Al-faratu tikus itu takhofu. Takut, tikus itu takut apa? Ya. Mungkin takut kucing, mungkin takut anjing dan sebagainya, mungkin takut ada orang lewat sehingga lari. Nah, itu. Kalau al-faratu takhofu, tikus itu takut, itu kayaknya masih kurang paham. Jadi bisa juga bukan termasuk jumlah mufidah. Al-khisanu yajurru, kuda itu menghela. Kuda itu menghela, menarik, menghela. Itu juga masih kurang paham. Menarik apa ya? Laisal jawu, bukan udara. Bukan udara. Nah, kalau misalnya bukan udara, bukanlah udara itu segar, itu kan sudah bisa difaham. Tapi kalanya laisal jawu, bukan udara saja, itu juga termasuk masih kurang bisa difahami. Sona'an najaru, sona'a membuat, membikin, najaru tukang kayu. Tukang kayu itu membuat. Nah, membuat apa? Membuat kursi kah? Membuat rumah kah? Membuat meja kah? Membuat lemari kah? Itu kan masih kurang paham di sini. Jadi sona'an najaru, tukang kayu itu membuat. Nah, itu diantara beberapa contoh kalimat atau jumlah yang bukan termasuk jumlah mufidah, ya, mesti terdiri dari 2 kata atau lebih. Jadi itu yang dimaksud dengan jumlah mufidah, yaitu jumlah mufidah adalah susunan kalimat yang artinya bisa difahami, bisa dimengerti, bisa memberikan arti yang sempurna. Dan jumlah mufidah itu kadang-kadang tersusun dari 2 kata sudah bisa difaham. Kadang-kadang lebih dari 2 kata, kadang-kadang lebih dari 3 kata ya. 2 kata, 3 kata atau lebih ya. Bahkan meski terdiri dari 3, 4, 5 kata, tapi kalau artinya masih belum bisa dimengerti, juga masih belum bisa dikatakan jumlah mufidah. Dan perlu diingat bahwasanya jumlah mufidah itu bisa juga disebut dengan kalam atau percakapan. Saya kira itu dari saya, dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya akan saya jelaskan tentang ajza'ul jumlah, masih tetap menggunakan nahwul wadih juz 1, ajza'ul jumlah, yaitu tentang bagian-bagian kalimat ya. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat huruf. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang
akan saya jelaskan insyaallah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.